Dan jangan sampai keliru, karena yang lalu-lalu saya lihat di lapangan, dari kementerian masih memberi biskuit pada anak. Cari mudahnya, saya tahu, lelangnya gampang. Kalau telur, ikan kan gampang busuk, gampang rusak telur. Ini mudah, cari mudahnya aja. Jangan dilakukan lagi. Kalau anaknya, bayinya harus diberikan telur ya telur, berikan ikan ya ikan. Dan saya senang angka tadi yang disampaikan oleh Dr. Hasto, pertumbuhan kita di angka 2,1 dan yang nikah 2 juta, yang hamil 4,8 juta, artinya di Indonesia tidak ada resesi seks. Masih tumbuh 2,1, ini bagus. Dan ingat bahwa yang namanya jumlah penduduk ini sekarang menjadi sebuah kekuatan ekonomi bagi sebuah negara. Tetapi yang paling penting memang kualitas. Jangan sampai bayi atau ibu hamil harus diberi protein, diberikan ikan, diberi telur. Saya lihat kemarin yang rame, bayi baru 7 bulan diberi kopi susu saset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri, kepala BKKBN, Prof. Yono yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, beserta seluruh kepala staf yang hadir, Kasat, Kasal, Kasau, Bapak Ibu, Kepala Daerah, dan seluruh jajaran keluarga besar BKKBN, hadirin undangan yang berbahagia. Posisi semua negara saat ini adalah kompetisi, bersaing satu sama lain. Kelihatannya ya, misalnya ada G20, ketemu kelihatannya salaman baik-baik, itu semua saling berkompetisi. Di ASEAN sendiri, kelihatannya kan rangkul-rangkulan, salam sama, nah sebetulnya juga sama, berkompetisi. Saling berebut investasi, dan jumlah yang kecil 21,8 juta. Tetapi kita juga ingat, kita punya posyandu itu berapa Pak Menkes? 300.000. 300.000 posyandu. Puskesmas 10,2 10.200 puskesmas. Jadi sebetulnya infrastruktur lembaga yang kita miliki ini sebetulnya kalau digerakkan betul dan bisa bergerak dengan baik, mudah menyelesaikan persoalan ini. Jadi hanya memang problemnya puskesmas itu tidak tersebar merata di seluruh tanah air. Ada yang satu kecamatan 7, ada yang satu kecamatan 2, ada satu kecamatan hanya kurang dari 1. Ini yang pemerataan ini yang perlu dilihat. Juga yang berkaitan dengan USG atau alat timbang atau alat pengukur tinggi atau panjang badan. Itu harganya berapa sih? USG itu harga berapa sih? Anggaran Menkes berapa sih?
Kan gede banget. Tahun ini dibelikan semuanya. Kalau sudah 5.000, tinggal nambah 5.200 sudah rampung semuanya. Timbangan harganya berapa sih timbangan? Timbangan digital harganya berapa sih? Kan murah banget. Masa nggak bisa membelikan negara sebesar kita ini? Untuk mengukur panjang badan atau tinggi anak, masa nggak bisa sih setiap posyandu itu ada. Tapi karena Pak Menkes ini dulu banker, hitung-hitungan uang mestinya lebih pandai Pak Menteri daripada saya. Yang paling penting tahun ini bisa diselesaikan semuanya. Jadi aspek kesehatan, Pak, yang namanya anemia, yang namanya air susu ibu, semuanya. Saya nggak akan bicara itu karena Bapak Ibu lebih pandai dari saya. Lingkungan, dari air bersih, dari sanitasi, rumah yang sehat, ini memang kerja terintegrasi, harus terkonsolidasi betul. Sehingga saya tunjuk Kepala BKKBN menjadi koordinator dari kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah itu, karena saya melihat BKKBN memiliki SDM sampai ke bawah yang bisa menggerakkan apa yang kita inginkan. Jadi target, sekali lagi kembali ke target 14% itu bukan sesuatu yang menurut saya, setelah kita lihat di lapangan, bukan target yang sulit. Hanya kita mau atau tidak mau. Asal kita bisa mengkonsolidasikan ini, dan jangan sampai keliru. Karena yang lalu-lalu saya lihat di lapangan, dari kementerian masih memberi biskuit pada anak. Cari mudahnya, saya tahu, lelangnya gampang. Kalau telur, ikan kan gampang busuk, gampang rusak, telur ini mudah, cari mudahnya aja. Jangan dilakukan lagi. Kalau anaknya, bayinya harus diberikan telur, ya telur. Berikan ikan, ya ikan. Dan saya senang angka tadi yang disampaikan oleh Dr. Hasto, pertumbuhan kita di angka 2,1, dan yang nikah 2 juta, yang hamil 4,8 juta, artinya di Indonesia tidak ada resesi seks. Masih tumbuh 2,1, ini bagus. Dan ingat bahwa yang namanya jumlah penduduk ini sekarang menjadi sebuah kekuatan ekonomi bagi sebuah negara. Tetapi yang paling penting memang kualitas. Jangan sampai bayi atau ibu hamil harus diberi protein, diberikan ikan, diberi telur. Saya lihat kemarin yang rame, bayi baru 7 bulan diberi kopi susu saset, kopi susu saset oleh ibunya. Karena yang ada di bayangan di sini adalah susu. Itu loh, anaknya mau diberi susu. Hati-hati mengenai ini. Oleh sebab itu sekali lagi yang namanya penyuluhan penting. Karena memang kata ibunya bermanfaat, ini bermanfaat. Kopi susu saset ini karena ada susunya. Hati-hati.
bahwa anak ginjal, jantung, lambung itu belum kuat. Sehingga yang saya baca, polisi menemui orang tua bayi. Tapi yang seharusnya yang benar, mestinya kader Posyandu, kader dari BKKBN yang datang ke sana. Bukan karena kecepatan Kapolri mungkin, karena reaksi dari Kapolri cepat, datang lebih daripada kader. Sekali lagi bahwa kualitas keluarga, kualitas SDM itu menjadi kunci bagi negara kita untuk berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain. Dan sinergitas antara kementerian dan lembaga, Pemda, Nakes, TNI, Polri, dan swasta ini penting sekali. Saya berikan contoh kemarin di Kampar, Kabupaten Kampar. Saya ini selalu di lapangan, jadi cerita-cerita yang baik-baik itu ya dapat, cerita-cerita yang nggak baik itu banyak yang dapat. Di Kampar itu bagus. Dari 32% turun menjadi 7%, karena apa? Yang stunting dititipkan kepada perusahaan-perusahaan. Ada bapak asuhnya. Titip 50, titip 200, titip 300. Akhirnya juga turun drastis. Saya kira daerah lain juga bisa melakukan itu, karena misalnya di Jawa ini kan banyak perusahaan, titipin aja. Mereka biar memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap anak-anak kita.